Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam menjadi agama mayoritas di berbagai kawasan. Tentu saja ini tidak terlepas dari kejayaan kerajaan Islam di masa lampau. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW wafat di tahun 632, muncul berbagai kerajaan Islam yang tersebar di berbagai wilayah di dunia. Nah, kerajaan-kerajaan inilah yang kemudian menyebarkan ajaran Islam hingga hadirlah sejumlah kerajaan yang dikenal sebagai yang terbesar, sekaligus berpengaruh di dunia kerajaan. Apa sajakah itu? Ini dia, sudah kami siapkan daftarnya untuk kalian. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru tentang seputaran Islam, juga sejarah yang berkaitan dengan peradaban Islam. Yang pertama adalah kekhalifahan Umayyah. Dunia sepertinya akan mengenang bahwa pernah ada kekhalifahan Islam yang berhasil melakukan ekspansi besar-besaran jauh hingga ke Spanyol. Kekhalifahan Umayyah berdiri pada tahun 400 Hijriah atau 661 Masehi. Kekhalifahan ini berperan besar dalam perkembangan Islam di dunia. Bagaimana tidak? Di masa inilah wilayah kekuasaan Islam terbentang sampai ke Andalusia, Afrika Utara, Persia, Asia Tengah hingga wilayah Hindia atau Indonesia. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Bizantium. Jelas ini merupakan kabar baik karena dengan begitu wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan tersebut otomatis menjadi tempat perkembangan dan tumbuhnya peradaban Islam di wilayah baru. Kemajuan lainnya yang tidak kalah memberi pengaruh adalah banyaknya kemajuan di berbagai bidang seperti militer, tumbuhnya ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Selain itu, selama periode kekuasaan dari tahun 400 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi, untuk pertama kalinya pusat pemerintahan Islam berada di luar Jazirah Arab, yaitu Damaskus. Nah, karena itu tidak berlebihan rasanya jika kekhalifahan Umayyah disebut-sebut sebagai penebar bibit kejayaan peradaban Islam, walaupun sejatinya bibit kejayaan peradaban Islam sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kerajaan Turki Ottoman. Tahukah kalian, kerajaan Turki Ottoman merupakan kekhalifahan Islam terbesar yang bukan dari bangsa Arab. Dikenal pula dengan nama Kekhalifahan Utsmani. Kerajaan yang berjaya pada tahun 1517 sampai 1924 Masehi ini mampu menguasai semenanjung Arab hingga dengan Asia Selatan. Tidak hanya besar, kerajaan yang berpusat di Istanbul ini juga dikenal dengan kekuatannya. Sebagai pengingat, di bawah pimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal dengan sebutan Al-Fatih atau Sang Penakluk, pemerintahan Islam berhasil menguasai Konstantinopel, kota yang paling tak tertembus di dunia di kala itu. Yang ketiga, Kesultanan Mughal. Kalian tentu pasti mengenal Taj Mahal sebagai salah satu keajaiban dunia kan? Tapi di luar itu kalian harus tahu bahwa bangunan yang berdiri di tepi sungai Jamuna tersebut merupakan warisan abadi Kesultanan Mughal yang dapat dinikmati hingga kini. Masjid yang dibangun antara 1631 sampai 1643 di kota Agra tersebut diinisiasi oleh Shah Jahan selaku Raja kelima Kesultanan Mughal. Membicarakan tentang kesultanan yang bertahan selama 3,5 abad ini, sejarah tentu akan mencatat bagaimana Islam bisa berjaya di tengah-tengah penduduk yang mayoritas Hindu. Meski muncul beberapa pemberontakan, Mughal berhasil membawa kegemilangan bagi secara India. Sebenarnya Mughal bukanlah kerajaan bercorak Islam pertama yang berdiri di India. Pernah ada beberapa kerajaan kecil, hanya saja di bawah pergerakan Zahiruddin Muhammad Babur selaku pendiri dan raja pertama. Kerajaan Mughal bisa melakukan lebih. Tepatnya setelah Zahiruddin Muhammad Babur berhasil menguasai wilayah bekas kekuasaan Lodi yang tengah mengalami krisis. Meski pemberontakan oleh kalangan Hindu tidak terelakkan, namun Zahiruddin Muhammad Babur berhasil menang dalam pertempuran hingga perluasan terus terjadi di masa-masa setelahnya. Yang keempat adalah Kekaisaran Mali. Jika sudah membahas rekam jejak perjalanan umat Islam di Afrika Barat, maka kita akan sampai ke pembahasan Kekaisaran Mali. Masuknya Islam ke kawasan ini dimulai dari cerita jalur perdagangan. Sambil menawarkan dagangan, saat itu sejumlah pedagang muslim juga datang untuk dakwahnya. Sehingga di jalur yang dikenal dengan nama Sahal, itulah agama Islam memulai langkahnya. Beberapa sejarawan menyebutkan dari tahun 700-an dan seterusnya, Islam perlahan mulai tumbuh di Afrika Barat. Dalam perjalanannya, Mali menjadi pusat pengetahuan di Afrika Barat, di mana Islam memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat setempat. Hal tersebut bisa dilihat dari catatan perjalanan Ibnu Battuta pada tahun 1530-an.
Dikisahkannya bahwa jika seorang pria ingin melaksanakan sholat Jumat, maka ia harus menyuruh anaknya untuk datang terlebih dahulu ke masjid agar tetap kebagian saf. Meski pengaruh Mali terhadap dunia mulai menurun sejak abad ke-16 hingga ke-18, namun dunia tidak melupakan Mali sebagai salah satu pusat pengetahuan dan kekayaan Islam. Yang kelima adalah Kesultanan Demak. Pada abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit ikut melepaskan diri, dan Kadipaten Demak adalah salah satu di antaranya. Singkat cerita, demikianlah Kesultanan Demak berdiri. Raden Fatah selaku pendiri merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, Prabu Prawijaya. Kesultanan Demak diketahui memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara. Bahkan tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa kehidupan masyarakat Demak tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa itu, beberapa wilayah berhasil dikuasai. Tidak heran jika Kesultanan Demak menjadi kerajaan terkuat di Pulau Jawa pada abad ke-16. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan insiden saling bunuh antara saudara dan putra sulung Sultan Trenggono yang dilatar belakangi perebutan kekuasaan. Meski demikian, jejak Kesultanan Demak tidak serta-merta hilang dari Nusantara. Bisa dibuktikan dengan masih adanya berbagai peninggalan, di mana Masjid Agung Demak adalah salah satu di antaranya. Tentang sejarah penyebaran Islam di Nusantara, banyak berbeda pendapat dari kalangan netizen. Tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Itulah 5 daftar kerajaan Islam yang paling berpengaruh di dunia. Meski sekarang tinggal nama, namun semuanya memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam. Terbukti kini agama Islam menjadi agama terbesar di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.